Demokrasi omong kosong jika kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 hingga kilometer. Demokrasi terancam dengan adanya pihak-pihak yang melakukan uji materi sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para founding fathers memilih kita akan menerapkan sistem pemerintahan sendiri. Tidak pernah sistem sendiri itu dipandang oleh para founding fathers sebagai sistem presidensi. Kalau korupsi itu ingin dihapus, itu harus dibangun demokrasi. Karena prasyarat untuk menghapus korupsi itu adalah membangun demokrasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Kristiani Dawi dengan NIM 22170111037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dalam bentuk esai guna memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Niwayan Eka Widyastini, SPD, MPD. Adapun topik yang saya bahas yaitu tentang demokrasi yang berjudul Demokrasi Tanpa Suara, Kondisi Politik dan Hak Rakyat Indonesia. Menurut Jonas, pada tahun 2010, halaman 15 menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Meskipun demokrasi seharusnya mewujudkan kekuasaan rakyat, namun pada kenyataannya di negara kita, di Indonesia, demokrasi bagaikan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, dalam artian hanya kata-kata belaka. Demonstrasi, protes, dan petisi dari berbagai kelompok masyarakat terhadap pemerintah semakin sering terjadi. Publik di negara ini curiga bahwa prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kekuasaan kepada rakyat telah dimanipulasi oleh elit politik melalui berbagai cara kotor. Adanya korupsi yang merajalela dari tingkat pejabat kelas teri hingga kelas kakap, dan di tingkat daerah hingga pada tingkat nasional. Data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW menunjukkan bahwa pada tahun 2012 saja terdapat 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga 1,22 triliun rupiah, dan jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang, melansir dari metrotvnews.com pada tanggal 25 November 2013. Masyarakat mulai menyadari bahwa solusi demokrasi tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Karena meskipun ada aturan, tetapi hukuman terhadap para politisi korupsi masih belum tegas. Seperti contohnya, pada kasus Nenek Asyani yang mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi dapat dihukum lebih berat daripada koruptor yang merugikan negara ataupun masyarakat hingga miliaran rupiah. Seperti contohnya Hartati dan juga Angelina Sondakh. Dalam sebuah sistem demokrasi di mana rakyat seharusnya menjadi tuan atas kekuasaan, rakyat yang seharusnya memiliki suara dan aspirasi yang didengar seringkali tidak mendapatkan hak untuk berekspresi. Seperti contoh, warga Papua seringkali dilarang untuk mengeluarkan pendapat yang kritis terkait situasi politik dan keamanan di wilayah mereka. Selain itu, terdapat juga kasus penindasan terhadap aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah atau membawa isu-isu sensitif terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kedaulatan rakyat seakan-akan hanya menjadi angin-anginan yang tak berarti, dan kekuasaan yang semestinya berada di tangan rakyat justru dimonopoli oleh segelintir orang atau segelintir masyarakat. Demokrasi tanpa suara hanya akan membawa dampak negatif pada kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, upaya harus terus dilakukan untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia
dengan memastikan hak-hak rakyat dan kebebasan berbicara dijaga. Partisipasi rakyat dalam keputusan politik dan akomodasi, dan adanya transparansi serta integritas dalam proses politik dan pemilihan umum dijaga dengan baik. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harga.